Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke video pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu konsep paling fundamental dalam dunia ekonomi, yaitu pasar bebas. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Putri Ayu Kurniasyam, merupakan mahasiswi dari Universitas Indonesia Timur Makassar dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita mulai dengan mengapa topik pasar bebas begitu penting untuk kita diskusikan. Nah, mengapa topik pasar bebas ini begitu penting untuk kita diskusikan? Karena yang pertama, sistem pasar bebas telah menjadi kerangka dominan yang membentuk tatanan ekonomi global. Ini adalah fondasi dari globalisasi yang kita rasakan saat ini, didorong oleh pemikiran Adam Smith tentang tangan tak terlihat yang mengarahkan kepentingan individu menuju kesejahteraan yang kolektif. Secara teori, pasar bebas menjanjikan efisiensi ekonomi yang tinggi, inovasi yang cepat, dan perluasan pilihan bagi konsumen. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa pasar bebas murni juga menghadapi tantangan yang signifikan, seperti ketimpangan pendapatan, potensi eksploitasi sumber daya, dan risiko monopoli atau kartel. Inilah mengapa peran pemerintah meskipun minimal menjadi esensial, karena pemerintah hadir untuk menyediakan kerangka hukum, melindungi hak konsumen dan lingkungan, serta menegakkan persaingan yang adil. Melalui presentasi ini, kita akan memahami konsep dasar, mekanisme, dan karakteristik pasar bebas, menganalisis keuntungan dan kelemahan pasar bebas, serta peran krusial pemerintah di dalamnya. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana penerapan pasar bebas tercermin dalam konteks global dan apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, adapun rumusan masalah yang akan kita jawab pada hari ini adalah bagaimana konsep dasar dan karakteristik utama dari sistem pasar bebas, apa saja mekanisme kerja pasar bebas serta potensi keuntungan dan kelemahannya, bagaimana peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah dalam menjaga fungsi pasar bebas yang efektif dan adil. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan prinsip pasar bebas tercermin dalam konteks global dan di Indonesia, serta apa saja dampak yang akan ditimbulkannya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu pasar bebas. Secara ekonomi, pasar bebas merujuk pada sebuah sistem di mana harga dan barang dan jasa ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi, dalam sistem ini, individu dan perusahaan itu memiliki kebebasan penuh untuk memproduksi, membeli, dan menjual barang serta jasa tanpa batasan yang distortif seperti tarif, kuota, atau subsidi dari pemerintah. Artinya, konsumen bebas memilih dari beragam produk dan layanan, sementara produsen berkompetisi untuk memenuhi permintaan tersebut. Pasar bebas memiliki beberapa ciri utama. Nah, ciri utamanya tuh ada 4, di mana yang pertama kepemilikan pribadi, di mana sebagian besar alat produksi dan sumber daya dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Yang kedua adalah persaingan bebas, di mana banyaknya penjual dan pembeli berinteraksi di pasar yang mendorong efisiensi dan inovasi. Yang ketiga adalah minimnya intervensi pemerintah, di mana peran pemerintah ini terbatas pada penegakan hukum, perlindungan hak milik, dan penyediaan barang publik tertentu yang tidak efisiensi untuk disediakan oleh pasar. Dan tentu saja, harga ditentukan oleh pasar, di mana mekanisme penawaran dan permintaan secara alami menentukan harga. Secara filosofi dan sejarah singkat, mari kita melihat apa saja filosofi di balik pasar bebas. Jadi, filosofi utamanya adalah liberalisme ekonomi yang berakar pada pemikiran abad pencerahan. Inti dari ideologi ini adalah keyakinan pada kebebasan individu dan pentingnya pasar yang tidak diatur sebagai mekanisme paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Di mana tokoh sentralnya tentu saja yaitu adalah Adam Smith. Di mana Adam Smith ini dengan konsep tangan tak terlihat atau invisible hand, Smith ini berpendapat bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadinya, mereka secara tidak sengaja akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Intervensi pemerintah menurutnya justru akan menghambat efisiensi pasar. Kemudian ada juga David Ricardo, di mana ia mengembangkan teori keunggulan komparatif. Teorinya menunjukkan bagaimana
negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional yang bebas, bahkan jika satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang. Jadi para pemikir ini percaya bahwa kebebasan ekonomi adalah prasyarat bagi kebebasan politik dan sosial, dan memandang pemerintah sebagai potensi yang menghambat jika terlalu banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Sekarang mari kita lihat sejarah singkat perkembangannya. Jadi sebelum abad ke-18, sistem dominan adalah merkantilisme, di mana negara-negara berusaha mengumpulkan kekayaan melalui surplus perdagangan yang seringkali melibatkan regulasi ketat, monopoli pemerintah, dan proteksionisme. Pada abad ke-18, pencerahan dan revolusi industri, di mana kritik terhadap merkantilisme mulai menguat. Pemikiran Adam Smith dan potensi inovasi serta produksi massal dari revolusi industri membutuhkan pasar yang lebih bebas untuk berkembang. Jadi pada abad ke-19 itu adalah periode domisili liberalisme ekonomi. Jadi ide-ide pasar bebas semakin kuat terutama di Inggris Raya, di mana penghapusan Crown Laws pada tahun 1846 adalah contoh penting transisi menuju perdagangan bebas, dan perdagangan internasional pun mulai berkembang pesat. Namun, pada awal abad ke-20 membawa kritik dan intervensi, di mana depresi besar tahun 1930-an menimbulkan keraguan serius tentang kemampuan pasar bebas untuk mengatur diri. Ini adalah pemicu untuk peningkatan intervensi pemerintah dan pengembangan teori ekonomi Keynesian. Nah, pada akhir abad ke-20 muncul kebangkitan ide-ide pasar bebas yang kita kenal sebagai neoliberalisme, di mana tokoh-tokoh seperti Margaret Thatcher dan Ronald Reagan menerapkan kebijakan deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam ekonomi yang kemudian memicu gelombang globalisasi. Jadi, ketika memasuki abad ke-21, khususnya setelah krisis keuangan global tahun 2008, ini menimbulkan perdebatan tentang peran pemerintah dan regulasi pasar kembali mengemuka, di mana pengakuan yang lebih besar tentang perlunya regulasi yang tepat untuk mencegah kegagalan pasar. Jadi, penting untuk dicatat bahwa saat ini tidak ada negara-negara yang memiliki pasar bebas yang murni. Semua ekonomi memiliki tingkat intervensi pemerintah yang berbeda-beda. Namun, prinsip-prinsip pasar bebas tetap menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi di banyak negara. Sekarang mari kita telusuri karakteristik kunci yang membedakan pasar bebas dari sistem ekonomi lainnya. Yang pertama adalah kebebasan produsen dan konsumen. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kebebasan konsumen. Jadi konsumen ini memiliki keleluasaan penuh untuk membeli barang dari jasa dan jasa apapun yang mereka inginkan, dari siapapun yang mereka pilih berdasarkan preferensi dan daya beli mereka. Kebebasan ini mendorong produsen untuk terus berinovasi dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik. Yang kedua adalah kebebasan produsen, di mana produsen bebas untuk memproduksi barang dan jasa apapun menggunakan metode produksi yang paling efisien dan menjualnya kepada siapapun. Jadi mereka juga bebas untuk masuk atau keluar pasar dari pasar manapun, memulai bisnis baru atau menghentikan produksi jika tidak menguntungkan. Kebebasan ini merangsang inovasi, efisiensi, dan diversifikasi produk. Jadi karakteristik kedua adalah minimnya intervensi pemerintah. Dalam pasar bebas ideal, peran pemerintah sangat terbatas dan fokus pada fungsi-fungsi dan fungsi-fungsi pasar yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar itu sendiri. Nah, ini meliputi penegakan hukum dan hak milik yang memberikan kepastian pada pelaku ekonomi. Pemerintah juga menyediakan barang publik seperti pertahanan nasional, penerangan jalan atau infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jembatan. Dalam kasus tertentu, pemerintah mungkin melakukan intervensi minimal untuk mengoreksi kegagalan pasar. Namun, ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mendistorsi mekanisme pasar. Yang penting, pemerintah tidak menerapkan harga barang atau jasa yang tidak memberikan subsidi yang mendistorsi kompetisi dan tidak memberlakukan tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Karakteristik yang ketiga adalah mekanisme harga sebagai penentu utama.
di mana dalam pasar bebas, harga berfungsi sebagai sinyal penting yang memberitahu produsen dan konsumen tentang kelangkaan dan nilai sesuatu barang atau jasa. Yang kedua adalah sinyal produksi, di mana harga yang tinggi menandakan kelangkaan atau permintaan yang tinggi yang mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, harga yang rendah menandakan kelebihan pasokan yang mungkin menyebabkan produsen mengurangi produksi. Yang ketiga itu adalah sinyal komunikasi, di mana harga yang tinggi mendorong konsumen untuk mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah. Sementara harga yang rendah mendorong peningkatan konsumsi. Nah, melalui fluktuasi harga ini, sumber daya secara otomatis dialokasikan ke sektor-sektor di mana mereka paling dibutuhkan dan dihargai tanpa perencanaan pusat dari pemerintah. Jadi karakteristik yang keempat adalah kepemilikan pribadi atau faktor produksi, di mana pasar bebas sangat bergantung pada kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ketika faktor-faktor ini dimiliki secara pribadi, individu dan perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk mengelolanya secara efisien, berinovasi, dan mencari keuntungan. Jadi hak kepemilikan yang jelas dan terlindungi sangat penting untuk berfungsi di sistem ini. Selanjutnya adalah karakteristik yang kelima dan sangat krusial, di mana persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Jadi persaingan adalah motor penggerak utama dalam pasar bebas, di mana efisiensi perusahaan bersaing untuk menawarkan produk dengan harga terendah atau kualitas terbaik yang memaksa mereka untuk beroperasi seefisien mungkin. Perusahaan yang tidak efisien akan terdorong keluar dari pasar. Yang kedua adalah inovasi, di mana untuk memenangkan persaingan, perusahaan didorong untuk terus berinovasi, mengembangkan produk yang baru, dan mencari cara produksi yang lebih baik. Yang ketiga, pilihan konsumen, di mana persaingan memberikan konsumen berbagai pilihan produk dan harga yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang keempat, disiplinnya pasar, yaitu perusahaan yang gagal memenuhi tuntutan konsumen atau tidak mampu bersaing secara efektif akan menghadapi kerugian dan bahkan kebangkrutan yang merupakan bentuk disiplin pasar yang sehat. Melalui pasar persaingan ini, sumber daya secara alami mengalir ke sektor yang paling produktif dan paling banyak diminati oleh konsumen, memaksimalkan efisiensi konsumsi secara keseluruhan. Pasar bebas bekerja untuk melalui interaksi alami antar penawaran dan permintaan, didorong oleh kepentingan individu dan perusahaan. Mekanisme ini mengarah pada serangkaian keuntungan. Mari kita bahas 3 keuntungan utama pasar bebas. Jadi yang pertama adalah efisiensi ekonomi. Jadi salah satu keuntungan terbesar pasar bebas adalah kemampuan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dalam lingkungan kompetitif, perusahaan dipaksa untuk beroperasi seefisien mungkin untuk bertahan. Ini berarti mereka harus memproduksi barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin sambil mempertahankan kualitas yang diinginkan konsumen. Sumber daya dialokasikan ke penggunaan yang paling produktif dan konsumen diuntungkan dengan produk berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua adalah inovasi dan kompetisi, yaitu pasar bebas adalah mesin inovasi dan kompetisi, dorongan untuk meraih keuntungan dan keinginan untuk mengungguli pesaing mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Jadi mereka ini berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, menciptakan produk baru dan menentukan metode produksi yang lebih efisien. Jadi kompetisi yang sehat memastikan inovasi ini menguntungkan tidak hanya untuk produsen, tetapi juga untuk konsumen dengan pilihan yang lebih banyak dan lebih baik. Yang ketiga adalah keterbukaan akses pasar, di mana keterbukaan akses pasar berarti hambatan untuk memasuk dan keluar pasar lebih relatif rendah. Hal ini memungkinkan pengusaha yang baru untuk bersaing dengan pemain yang sudah mapan. Jadi keterbukaan ini mendorong dinamisme ekonomi dalam konteks internasional. Keterbukaan akses pasar juga berarti perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam apa yang mereka hasilkan paling efisien dan berdagang dengan negara lain, sehingga meningkatkan kesejahteraan yang global.
kita akan bahas juga bagaimana kelemahan dari pasar bebas, di mana meskipun memiliki keuntungan, pasar bebas juga memiliki kelemahan yang signifikan yang sering menjadi sorotan dan memerlukan perhatian pemerintah. Jadi, ketimpangan sosial dan ekonomi ini merupakan salah satu kritik paling umum terhadap pasar bebas adalah kecenderungan juga untuk menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam pasar bebas, tidak semua yang memulai dari titik awal yang sama atau memiliki kemampuan yang sama. Mereka yang memiliki lebih banyak modal, pendidikan, atau koneksi cenderung lebih sukses. Sementara yang kurang beruntung bisa tertinggal. Jadi pasar bebas ini tanpa intervensi, tidak secara inheren itu menjamin distribusi kekayaan yang adil yang dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan yang besar dan masalah sosial seperti kemiskinan. Selanjutnya itu adalah eksploitasi sumber daya, di mana dorongan untuk memaksimalkan keuntungan dalam pasar bebas dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Jadi tanpa regulasi yang memadai, perusahaan mungkin mengabaikan biaya lingkungan atau dampak jangka panjang dari aktivitas mereka. Ya, misalnya ini penebangan hutan yang berlebihan atau polusi dapat terjadi karena perusahaan tidak menginternalisasi biaya eksternal ini. Jadi hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan masalah keberlanjutan. Yang terakhir itu adalah potensi monopoli dan kartel, di mana itu meskipun pasar bebas mendorong persaingan, ironisnya ia juga memiliki potensi untuk menghasilkan monopoli dan kartel. Jadi perusahaan-perusahaan yang sangat sukses dalam persaingan mungkin tumbuh begitu besar sehingga mereka mendominasi pasar, menyingkirkan pesaing yang lebih kecil. Jadi monopoli atau oligopoli dapat menyalahgunakan kekuatan pasar mereka dengan menetapkan harga tinggi, mengurangi kualitas atau menghambat inovasi. Kartel, di mana beberapa perusahaan itu bersekongkol untuk mengendalikan harga atau produksi, juga dapat muncul dan merugikan konsumen. Intervensi pemerintah ini seperti undang-undang anti monopoli seringkali diperlukan untuk mencegah kondisi ini. Meskipun konsep pasar bebas menekankan minimnya intervensi, bukan berarti pemerintah sama sekali tidak memiliki peran. Sebaliknya, peran pemerintah sangat krusial untuk memastikan pasar dapat beroperasi secara efisien, adil, dan berkelanjutan, di mana peran ini lebih bersifat fasilitatif dan korektif, bukan pengendali. Jadi yang pertama itu ada fungsi regulasi minimal yang esensial. Jadi menciptakan atau penciptaan kerangka hukum. Jadi pemerintah ini bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan undang-undang yang mengatur aktivitas ekonomi. Jadi ini tuh termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, dan hak kekayaan intelektual seperti paten dan merek dagang. Jadi tanpa kerangka hukum yang jelas, transaksi menjadi tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat tinggi dan menghambat investasi dan perdagangan. Yang kedua adalah penyediaan barang publik. Jadi adanya beberapa barang dan jasa yang tidak akan disediakan secara efisien oleh pasar swasta karena sifatnya yang non-eksklusif dan non-rival. Contohnya itu adalah pertahanan nasional, sistem peradilan, infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jembatan, serta penerangan jalan. Dan pemerintah perlu menyediakan barang-barang ini agar kegiatan ekonomi itu dapat berjalan lebih lancar. Yang terakhir adalah stabilitas makroekonomi. Meskipun cenderung menstabilkan diri, pemerintah itu seringkali memainkan peran dalam menjaga stabilitas makroekonomi dalam kebijakan moneter atau pengendalian inflasi, suku bunga, dan bank sentral. Dari kebijakan fiskal itu pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi sirkulasi bisnis yang ekstrim seperti resesi parah atau inflasi tinggi. Pemerintah selanjutnya adalah perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Jadi perlindungan konsumen yaitu pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memastikan produk dan layanan yang dijual itu aman, akurat dalam pelabelan dan memenuhi standar kualitas tertentu. Jadi ini termasuk undang-undang anti penipuan, standar keamanan produk misalnya itu makanan atau obat-obatan, dan persyaratan transparansi informasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi asimetris informasi antara produsen dan konsumen.
Yang kedua itu perlindungan lingkungan, yang dimana mekanisme pasar seringkali gagal memperhitungkan biaya eksternal seperti polusi. Jadi tanpa regulasi, perusahaan itu mungkin tidak memiliki inisiatif atau insentif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah dapat menerapkan pajak polusi, kuota emisi, atau standar lingkungan untuk memaksa perusahaan untuk menginternalisasi biaya-biaya dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah penegakan hukum dan persaingan sehat, yaitu yang pertama adalah anti monopoli dan anti kartel. Jadi pemerintah menerapkan undang-undang anti monopoli untuk mencegah pembentukan monopoli atau oligopoli yang merugikan, serta melarang praktik-praktik kartel. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif, memastikan tidak ada entitas yang memiliki kekuatan pasar terlalu besar untuk menaikkan harga atau mendikte harga. Yang kedua adalah pencegah praktik bisnis yang tidak adil. Nah, ini termasuk melarang iklan menyesatkan, di mana pendapatan harga predator atau praktik lain yang merusak persaingan yang adil. Jadi pemerintah ini berperan sebagai wasit untuk memastikan semua pemain bermain sesuai dengan aturan yang sama. Dan yang terakhir adalah penegakan kontrak, di mana sistem hukum yang kuat yang mampu menegakkan kontrak secara adil dan cepat sangat penting, di mana ini memberi kepercayaan kepada individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi dan investasi. Singkatnya, peran pemerintah dalam pasar bebas bukan untuk menguasai ekonomi, melainkan untuk menciptakan fondasi yang kokoh, adil, dan stabil agar mekanisme pasar dapat berfungsi secara optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pasar bebas sebagai sebuah konsep ideal jarang sekali diterapkan dalam bentuk murni di dunia nyata. Namun, prinsip-prinsipnya menjadi landasan bagi banyaknya sistem ekonomi modern dengan berbagai tingkat intervensi pemerintah. Jadi penerapannya ini memiliki dampak signifikan baik secara global maupun spesifik di Indonesia. Jadi beberapa negara yang sering disebut memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi dan sering dijadikan representasi model pasar bebas, yaitu antara lain ada negara Singapura, di mana dikenal dengan kebijakan perdagangan yang sangat terbuka, regulasi bisnis yang efisien, dan tingkat intervensi pemerintah yang rendah. Yang kedua ada negara Hong Kong, yaitu secara historis menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari pasar bebas, dengan pajak rendah dan perdagangan yang sangat terbuka. Yang ketiga adalah Selandia Baru, yaitu memiliki sektor swasta yang kuat, regulasi yang transparan, dan komitmen terhadap perdagangan bebas. Yang keempat adalah Swiss, di mana menunjukkan stabilitas ekonomi, perlindungan hak milik yang kuat, dan pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir adalah ada negara Amerika Serikat, di mana meskipun sering dianggap sebagai contoh ekonomi pasar bebas terbesar, Amerika Serikat memiliki sektor swasta yang sangat dinamis, namun juga dilengkapi dengan regulasi yang signifikan di berbagai sektor dan program kesejahteraan sosial. Jadi, pada umumnya, negara-negara ini memiliki ekonomi yang sangat kompetitif, inovatif, dan seringkali makmur meskipun mereka tetap menghadapi tantangan sosial dan ekonomi tertentu. Jadi konsep pasar bebas adalah pendorong utama, di mana globalisasi dan perdagangan internasional. Jadi globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara. Dalam konteks ekonomi, globalisasi sebagian besar itu didorong oleh liberalisasi perdagangan dan investasi yang merupakan manifesti dari prinsip pasar bebas. Ini mendorong penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Itu memfasilitasi arus modal bebas atau investasi antar negara, serta meningkatkan kompetisi di pasar domestik. Jadi hasilnya adalah spesialisasi global di mana negara-negara fokus pada sektor di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif. Jadi, meskipun globalisasi membawa banyak manfaat, ia juga menimbulkan tantangan seperti persaingan yang ketat bagi industri domestik yang kurang efisien, pekerjaan yang berpindah ke negara dengan upah lebih rendah, dan penyebaran krisis ekonomi dan lintas batas. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang penerapan dan dampak pasar bebas di lingkungan globalisasi. Selanjutnya,
yaitu Indonesia sendiri telah mengadopsi bagaimana prinsip-prinsip pasar bebas dalam banyak aspek kebijakan ekonominya, terutama sejak Orde Baru dan terus berlanjut hingga saat ini melalui partisipasi dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, ASEAN Free Trade Area atau AFTA, dan berbagai perjanjian bilateral atau regional lainnya. Jadi dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia itu dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi dari sisi dampak positif, peningkatan ada yang pertama yaitu peningkatan ekspornya, di mana akses ke pasar global yang lebih luas untuk memungkinkan produk-produk Indonesia diekspor lebih banyak, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua adalah peningkatan investasi asing atau FDI, yaitu pasar yang lebih terbuka menarik investasi asing yang membawa modal, teknologi, dan keahlian manajemen, itu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pilihan konsumen lebih beragam, di mana konsumen Indonesia memiliki akses ke lebih banyak jenis barang dan jasa dari seluruh dunia dengan harga yang berpotensi lebih kompetitif. Dan yang terakhir, dari sisi dampak positif yaitu pendorong efisiensi dan inovasi domestik, yaitu perusahaan domestik dipaksa untuk mendorong lebih efisien dan inovatif agar dapat bersaing dengan produk impor. Namun juga menghadapi dampak negatif, yaitu dampak negatifnya yang pertama mengancam ada ancaman terhadap industri domestik yang akan menjadi lemah, di mana industri-industri di Indonesia yang belum siap bersaing dengan produk impor dapat tertekan bahkan gulung tikar yang menyebabkan kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah ketergantungan pada pasar global, di mana fluktuasi harga komoditas atau krisis ekonomi di negara lain dapat dengan cepat mempengaruhi ekonomi Indonesia karena keterkaitannya dengan pasar global. Yang ketiga yaitu ketimpangan. Jadi pasar bebas yang terlalu luas tanpa kebijakan pemerataan yang kuat dapat memperlebar kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dan yang terakhir yaitu isu lingkungan. Jadi tekanan untuk memproduksi efisien dan memenuhi permintaan ekspor dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan jika regulasi dan penegakan hukum lingkungan itu lemah. Jadi secara keseluruhan, Indonesia ini terus menavigasi keseimbangan antara mengambil manfaat dari pasar bebas dan melindungi kepentingan domestiknya melalui kebijakan perdagangan, investasi, dan regulasi yang selektif. Untuk lebih memahami penerapan kebijakan pasar bebas, mari kita lihat salah satu studi kasus yang konkret. Ini adalah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Jadi, latar belakang dari studi kasusnya yaitu AFTA ini dibentuk pada tahun 1992 oleh negara-negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi global melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif di antara negara-negara anggota. Jadi mekanisme kebijakan pasar bebas yang diterapkan yaitu yang pertama penghapusan tarif. Inti dari AFTA adalah pengurangan tarif bea masuk produk-produk yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota hingga mendekati nol. Yang kedua itu penghapusan hambatan non-tarif, yaitu AFTA juga berupaya menghilangkan hambatan non-tarif seperti kuota, prosedur bea cukai yang rumit, dan standar teknis yang tidak harmonis. Dan yang ketiga, harmonisasi standar. Jadi upaya untuk menyelaraskan standar produk juga merupakan bagian dari AFTA, yaitu memfasilitasi perdagangan lintas batas. Jadi dampak dari pasar bebas AFTA yaitu telah secara signifikan meningkatkan volume perdagangan intra ASEAN, yaitu mendorong efisiensi produk regional dengan perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi melalui rantai pasokan dari berbagai negara ASEAN. Jadi meningkatkan daya tarik investasi asing ke kawasan ASEAN, namun juga menimbulkan tantangan kompetisi yang lebih ketat bagi industri domestik di masing-masing negara. Jadi AFTA ini adalah contoh konkret bagaimana prinsip pasar bebas diterapkan untuk mendorong integrasi ekonomi regional dan meningkatkan daya saing melalui liberalisme perdagangan. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, penting untuk kita membandingkan pasar bebas dengan sistem ekonomi campuran yang merupakan model ekonomi paling umum di dunia saat ini. Kalian boleh melihat dari tabel di bawah ini.
Selanjutnya, berakhirlah video hari ini. Jadi kita simpulkan poin-poin dari video kali ini, yaitu adalah pasar bebas adalah sistem ekonomi fundamental yang dicirikan oleh minimnya intervensi pemerintah, kebebasan penuh bagi produsen dan konsumen, serta peran sentral mekanisme harga dan persaingan dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi ini didasarkan pada filosofi liberalisme ekonomi yang meyakini bahwa pengejaran kepentingan pribadi melalui pasar dapat secara alami mengarahkan pada kesejahteraan kolektif, sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith melalui konsep tangan tak terlihat. Keunggulan utama pasar bebas terletak pada kemampuannya untuk mendorong efisiensi ekonomi yang tinggi, merangsang inovasi berkelanjutan, dan memastikan keterbukaan akses pasar. Namun, pasar bebas tidak tanpa kelemahan. Potensi terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembentukan monopoli atau kartel yang merusak persaingan sehat merupakan tantangan serius yang sering muncul. Oleh karena itu, dalam prakteknya, peran pemerintah menjadi sangat penting meskipun minimal. Jadi pemerintah ini bertindak sebagai regulator untuk menciptakan kerangka hukum yang adil, melindungi hak konsumen dan lingkungan, serta menegakkan persaingan yang sehat, memastikan pasar berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Jadi sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, itu mengadopsi sistem ekonomi campuran yang berupaya pada menyeimbangkan keuntungan pasar bebas dengan intervensi pemerintah untuk mengatasi kelemahannya dan mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Berdasarkan pembahasan yang kita bahas pada video kali ini, ada beberapa saran yang dapat kita ambil. Yang pertama, untuk pembuat kebijakan atau pemerintah, di mana lebih memperkuat kerangka hukum dan institusi. Jadi fokus pada regulasi korektif, alih-alih intervensi berlebihan, investasi pada barang publik dan modal manusia, serta perhatikan jaring pengaman sosial untuk mengatasi ketimpangan. Yang kedua adalah untuk pelaku usaha atau produsen, yaitu fokus pada inovasi dan efisiensi berkelanjutan, serta patuhi etika bisnis dan regulasi. Saran yang ketiga untuk konsumen, jadi jadilah konsumen yang lebih kritis dan cerdas, serta dukung produk domestik yang berdaya saing. Dan yang terakhir untuk peneliti dan akademisi, terus kaji dampak jangka panjang pasar bebas dan kembangkan model adaptif yang dapat memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan kelemahannya. Demikian video kali ini mengenai pasar bebas. Semoga pembahasan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang mengenai konsep ini, termasuk manfaat dan tantangannya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dan membahas tentang materi mikro lainnya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.